Seorang manajer suatu perusahaan terbesar di dunia maya sedang melakukan monitoring keuangan kas perusahaan. Ini kan enak, bisa duduk santai, AC, terus nyaman. Wah, pokoknya sedap ini ceritanya pada kali ini. Makasih ya Pak Sutradara ya. Kalau aku jadi manajer kan nggak melulu jadi murid terus, ya kan? Tolong jangan banyak intro, kalau Anda masih ingin muncul di episode berikutnya. Oke deh Pak Sutradara, aku akan mulai ceritanya. Santai, boles aja ya Pak Sutradara ya. Siapa itu di sana? Ayo masuk, buka pintunya. Beberapa saat kemudian muncul seseorang dari balik pintu. Dia adalah Mr. Limit, seorang karyawan yang dipercaya untuk mengelola keuangan perusahaan. Assalamualaikum Bapak Prisma. Mohon maaf kalau saya terlambat mengikuti meeting yang sudah Bapak agendakan pada hari ini. Dikarenakan saya tadi baru saja mengerjakan tugas yang Bapak berikan kemarin. Waalaikumsalam Bapak Mr. Limit. Jam berapa ini? Bisa-bisanya kamu terlambat. Ada apa kamu? Nah, sini duduk. Saya mau bicara dengan kamu. Loh, kok malah duduk di sini? Enak aja. Kamu ini kan karyawan, aku manajernya. Sana pindah. Ngapain malah duduk di situ? Iya Pak, maaf ya, maaf. Saya ingatkan lagi ya, Prisma jangan galak sama orang tua. Pada episode sebelumnya Mr. Limit adalah guru kamu. Tolong itu diingat. Jangan sampai episode berikutnya tidak muncul nama Prisma. Bagus kan aktingku? Suaraku sudah aku ganti loh. Masa episode berikutnya tidak ada nama aku? Oke, kembali lagi ke cerita selanjutnya. Gini ya, Bapak Mr. Limit. Saya ingin bertanya kepada Bapak. Berapa sekarang gaji terendah dan gaji tertinggi karyawan di perusahaan kita yang sangat kita cintai ini? Baik Pak, untuk gaji terendah dan gaji tertinggi aku belum tahu data yang terakhir, tapi itu bisa aku cari, yaitu dengan cara mengelola data yang sudah ada di bagian keuangan. Oke, saya ingin tahu datanya seperti apa. Tolong dijelaskan secara detail ya. Jadi gini, jika ada seorang karyawan di suatu perusahaan kita akan memperoleh kenaikan gaji karena telah berprestasi. Kemudian perusahaan kita menerapkan aturan bahwa jika penyimpangan gaji karyawan dengan pangkat atau jabatan yang sama adalah sebesar Rp300.000. Karyawan yang akan memperoleh kenaikan gaji karena telah berprestasi
mula-mula mendapatkan gaji sebesar Rp2.500.000. Itu Bapak data yang bisa saya sajikan ya. Terima kasih Bapak Prisma. Jempol buat kamu, Mr. Limit. Kamu memang benar-benar karyawan yang cerdas dan mempunyai intelijitas yang sangat tinggi. Mari kita hitung, berapa gaji karyawan yang terendah dan tertinggi di perusahaan tersebut. Oke, bertemu kembali dengan saya, Dwi Setiawan, di channel YouTube ini. Kita akan membahas mengenai permasalahan yang dihadapi oleh Mr. Limit. Permasalahan ini kita bisa menerapkan dalam konsep penerapan nilai mutlak dalam kehidupan sehari-hari, yang tentunya banyak sekali penerapannya. Di antaranya bisa di bidang fisika, ekonomi, teknik, dan lain-lain. Sekarang kita akan membahas permasalahan yang dihadapi oleh Mr. Limit. Kasusnya, perusahaan menerapkan aturan bahwa penyimpangan gaji karyawan dengan pangkat atau jabatan yang sama adalah Rp300.000. Jika karyawan yang akan memperoleh kenaikan gaji mula-mula mendapatkan gaji sebesar Rp2.500.000. Nah, dari studi kasus ini atau data yang sudah diperoleh Mr. Limit, kemudian sang manajernya yaitu Prisma memberikan pertanyaan, berapa gaji terendah dan tertinggi di perusahaan tersebut. Bagaimana cara menyelesaikannya? Perhatikan pembahasannya berikut ini. Yang pertama, untuk menyusun model dari persamaan yang telah terjadi di kasus tersebut, kita memisalkan terlebih dahulu yaitu gaji terendah dan tertinggi dengan variabel X. Kemudian baru kita susun. Bagaimana cara menyusunnya? Karena ini adalah rentang terendah dan tertinggi, kita gunakan konsep nilai mutlak X. Gaji terendah dan tertinggi kita kurangi dengan gaji mula-mula, yaitu Rp2.500.000. Kemudian menghasilkan penyimpangannya yang telah ditetapkan oleh perusahaan tersebut, yaitu Rp300.000. Nah, kita selesaikan persamaan ini menghasilkan persamaan nilai mutlak. Yang pertama, jika nilai mutlak ini bernilai positif, maka X dikurangi Rp2.500.000 akan menghasilkan Rp300.000. Kemudian X sama dengan, kita bedah ruas, Rp300.000 ditambah dengan Rp2.500.000, sehingga akan menghasilkan nilai X yang pertama yaitu Rp2.800.000. Ini adalah nilai X yang bernilai positif. Ya, karena nilai mutlak ada dua, bisa positif dan bisa negatif. Sekarang kita lihat bentuk yang kedua, jika nilai mutlak ini bernilai negatif. Jika nilai mutlak ini bernilai negatif, maka akan terbentuk persamaan seperti ini. Min X dikurangi Rp2.500.000 sama dengan Rp300.000. Karena di sini persamaannya negatif, kita lihat min X ketemu dengan X, hasilnya min X, kemudian min ketemu dengan min, jadinya plus Rp2.500.000. Maka hasilnya adalah Rp300.000. Sama dengan bentuk yang pertama tadi, tapi ruas X
NX sama dengan 300.000 ya. Kita pindah ruas ke sebelah kanan karena ini adalah positif, pindah ke kanan jadinya negatif 2.500.000. Nah, akan menghasilkan NX sama dengan 300.000 kita kurangi dengan 2.500.000. Hasilnya adalah 2.200.000. Tandanya negatif. Nah, ruas kiri dan ruas kanan kita lihat sama-sama bernilai negatif, maka bisa kita hilangkan tanda negatifnya corak seperti ini hingga menghasilkan nilai X-nya sama dengan 2.200.000. Nah, kita dapatkan nilai X-nya ada dua. Yang pertama adalah 2.800.000 rupiah, dan yang kedua adalah 2.200.000 rupiah. Sehingga kita bisa menyimpulkan gaji terendah adalah Rp 2.200.000 rupiah. Sedangkan gaji tertinggi dari perusahaan itu adalah sebesar, kita lihat ini nilai X yang pertama yaitu 2.800.000 rupiah. 2.800.000 rupiah. Oke, inilah kesimpulan atau penyelesaian dari permasalahan yang sudah kalian lihat di video animasi sebelumnya. Untuk permasalahan yang lain di berbagai bidang yang ada, silakan bisa kalian kerjakan di link deskripsi yang sudah saya sertakan untuk latihan soal. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah pertanyaan dari sang manajer terjawab, bagaimana kelanjutan cerita ini? Ternyata semua ini hanya mimpi. Aku tetap menjadi murid dari Mr. Limit. Padahal aku sudah bermimpi menjadi seorang manajer yang bisa menggaji karyawanku. Ayo Prisma, ayo sekolah. Kayaknya kok ada suara Mr. Limit di sini ya. Mana ya? Bapak di sini. Hari ini Bapak menyebut kamu karena kamu sudah terlambat mengikuti ujian nasional. Makanya Bapak menyebut kamu ke kamarmu ini. Aku lupa kalau hari ini ada jadwal ujian. Maaf ya Mr. Limit. Oke, aku langsung mandi dan akan berangkat ke sekolah. Pada akhirnya Prisma tetap menjadi murid dari Mr. Limit. Sekian dan terima kasih.